Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'mari ummati baina sittina aw sab'ina sanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Kapolsek Warak yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Camat Warak Timur yang kami hormati, Ibu anggota Dewan yang terhormat yang hadir saat ini yang kami hormati, Bapak-bapak pejabat dari Polsek Warak bersama rekan-rekan senior dari Polsek Warak yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir saat ini yang saya muliakan, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Palopo yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini hadir para tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh agama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah, Babin dan Tipmas dan Babinsa, 3 pilar Lurah Benteng yang saya hormati. Yang jadi MC tadi ini Lurah Benteng, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada pemerintah seperti ini, punya peduli dengan masyarakatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususan buat ahli bait, keluarga almarhumah yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kesabaran dan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua untuk perbarui lagi rasa syukur kita kepada Allah. Hadirnya kita saat ini semata-mata karena nikmat dari Allah. Banyak juga saudara kita yang tahu informasi ini, bahwa orang tua daripada Bapak Aibtu Ruslan meninggal, tetapi Allah tidak beri kesempatan untuk datang melayat. Ya, macam-macam halangannya, ada yang sakit, ada yang punya urusan yang lebih penting lagi. Nah, kita yang ada hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang bersilaturahim. Semoga silaturahim kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti menyebabkan Allah ridho kepada kita, kemudian membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliau, alhamdulillah, ini hak orang meninggal kita sudah tunaikan 2. Jadi kalau ada orang meninggal 2 itu hak, ada 4 haknya. Pertama dimandikan sudah selesai, dikafani alhamdulillah sudah, tinggal 2 lagi, disolatkan dan dikuburkan. Jika ada yang meninggal di satu kampung lalu tidak ada yang melakukan ini, tidak ada yang mengerjakan ini, maka seluruh kampung mendapatkan dosa. Ya. Ada orang yang mungkin 2-3 orang di dalam yang mengerjakan, semuanya tertunaikan haknya. Maka kita alhamdulillah bersyukur, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masih diberikan hidayah oleh Allah SWT bisa mengurus jenazah orang tua kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia ini, kemanapun kita pergi, ke kantor, ke kebun,
ke pasar, rekreasi kemana saja. Hakikatnya adalah kita masing-masing sementara berjalan. Berjalan kemana? Berjalan masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Tidak lama lagi. Yang berbicara ini tidak lama lagi mati. Ya. Yang mendengar pun tidak lama lagi mati. Insya Allah 100 tahun ke depan kita semua yang ada di sini sudah tidak ada di dunia ini. Yakin dan percaya insya Allah 100 tahun ke depan tidak ada lagi di dunia. Ya. Mungkin ada ibu sekarang yang sudah 50 tahun, 40 tahun, tidak lama lagi. Sebentar saja, baru-baru saja kita kecil, kita ingat, oh dulu saya main-main waktu kecil, sekarang sudah tua, punya cucu pula. Ya, maka yang berbicara ini dan yang mendengar sama-sama tidak lama lagi. Aina ma takunu, ya Allah berfirman, kemanapun kamu pergi, kemana saja, meskipun bersembunyi di balik benteng yang kokoh, maka kematian pasti akan menjemputmu, pasti tidak bisa lolos dari kematian. Ya, nah tadi sudah disampaikan Pak Camat, ya tidak ada yang bisa lolos, semuanya pasti mati. Ya, Pak Camat sampaikan tidak ada yang kita obati, harta, pangkat dan jabatan tinggal di dunia. Yang kita hormati adalah iman dan amal kita. Maka melalui kesempatan ini saya mengingatkan diri saya yang masih hidup, yang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak buat amal. Ya, bagi laki-laki, bapak-bapak, jangan tinggalkan salatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Ibu-ibu, salatnya di rumah. Ibu-ibu semakin tersembunyi salat tak, semakin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau di dalam kamar ada kamar lagi, semakin dia tersembunyi, semakin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu tidak bisa berjamaah, boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit pengantar. Selalu saya pesankan ini kepada setiap pelayat, siapa saja, karena insya Allah kita semua yang ada di sini suatu saat nanti pasti akan mengalami hal demikian. Ya. Nah, apakah jika kita mengalami hal seperti ini kita harus larut dalam kesedihan, menangis sejadi-jadinya? Itu tidak bisa menolong orang yang sudah meninggal. Tetapi hadirin yang mulia, ada satu amal yang Nabi ajarkan kepada kita bagi orang yang masih hidup, yang bisa menolong nanti almarhum keluarga kita, saudara kita jika dia sudah meninggal. Maka kita jangan terlalu terlarut dengan kesedihan sampai dikubur juga sedih menangis terus. Ya, tidak, hadir mulia. Nabi kita berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, man akhadha min turabil qabri hala dafni biyadihi aw hala aradatihi wa qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a maratin wa ja'ala lahu mal mayyit fi kafri aw fi qabri lan yu'adzabahu dzalikal mayyit fi qabri. Ini kabar gembira bagi keluarga yang ditinggalkan. Tolong, saya minta tolong ini, ahli keluarga, kalau saudara-saudara tidak ada ahli keluarga, tolong jangan kita terlalu larut. Nabi bersabda, barang siapa yang menghadiri penguburan lalu dia mengambil tanah di tangannya atau debu, di tangannya, kemudian wa qara inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa kita pelit sekali? Bacakan di inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Tidak selesai ini surat ini, Bapak dan Ibu, tidak selesai, hanya satu ayat saja. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Dibacakan tanah yang kita ambil tadi atau debu. Kemudian wa ja'ala lahum al mayyit, lalu ditaburkan kepada mayit tersebut di kafannya atau di kuburnya, tidak masalah. Lebih bagus kalau kita masih dapat kafannya belum ditimbun tanah, lalu kita taburkan ke sana. Apa kata Rasulullah? Ini janji Allah, janji Rasulullah. Maka tidak akan kuadab mayat yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi keluarga, handa tolong sahabat yang masih diberi kekuatan oleh Allah SWT, jangan lupa, yaitu ambil tanah lalu
bacakan inna anzalnahu 7 kali, lalu taburkan. Kalau sudah kita dapat lagi, tidak didapat lagi kafannya, dikuburnya saja, tidak masalah. Tapi kalau besok tidak berlaku di hadis ini besok, ya tidak berlaku. Itu atau lusa hari ketiga bisa ke sana, itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku besok lusa adalah doa-doa kita. Ya, kita doakan setiap kita mengingat orang tua kita, bayangkan wajahnya, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua saya. Insya Allah itu langsung diterima oleh orang tua kita. Kita masih hidup sekarang ini, orang tua kita sudah tidak ada. Setiap saat masih hidup pun seperti itu, dibacakan Al-Fatihah, insya Allah pahalanya langsung sampai kepada kedua orang tua kita. Hadirin dirahmati Allah SWT, saya kira itulah sedikit pengantar dari saya. Ya, jadi di samping keterbatasan ilmu, saya yang masih belajar, dan memang beginilah kita manusia, terkadang agak merasa lama kalau dengarkan ceramah agama. Tapi kalau kita buka Facebook 1 jam 2 jam tidak lama rasanya. Ya, tapi kalau kita mendengarkan pengajian, emang ini apa mana bilang itu sana. Padahal ini yang saya sampaikan ini penting sekali. Ya, yang saya sampaikan adalah penting sekali. Jadi selalu kita mudahkan langkah kita untuk majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan langkahnya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Camat sudah sampaikan kita tertib di jalan. Kebetulan beliau ini asli Kurangi. Insyaallah kalau sampai begitu dikurangi aman begitu insyaallah. Iya, sudah dikontak ke sana. Sudah alhamdulillah. Itu pengalaman kami sama selalu seru di Ponjalai. Di Ponjalai saya Bapak dan Ibu biasa itu tak 1 tahun sampai 60 orang mati. 1 keluarga itu Pak. Jadi saya kalau mengurus jenazah sudah terbiasa. Jujur kalau biasa hari ini mati biasa 3 hari berturut-turut. Sudah 3 hari itu hari